sifat jaiz itu satu. Apa itu? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu boleh saja memperbuat yang mungkin, boleh saja tidak memperbuat. Mana dalilnya? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu Allah mencipta apa yang Dia mau. Nyipta untung, nyipta rugi, nyipta sehat, nyipta sakit, nyipta surga, nyipta neraka, dan Dia memilih. Makana lahumul khiyarah. Bagi kita makhluk tidak punya pilihan, kecuali kita harus milih apa yang dimauin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 38 paling bawah. Betul. Wa dalilu dzalika al-musyahadatu bil uyun. Adapun dalil yang demikian itu sifat jaiz pada zat Allah, yaitu dapat disaksikan dengan mata kepala. Li'annana nusyahidul mumkinati wujidat wa adamat. Karena bahwasanya kita yaitu menyaksikan oleh kita akan segala barang mungkin ada dan tiada. Falau kanat wajibatan laman adamat. Maka andai adalah perkara yang mungkin itu wajib, niscaya tidak bakalan tidak ada. Walau kanat mustahilatan. Andai adalah perkara mungkin itu mustahil, lama wujidat, niscaya tidak bakalan didapati, tidak pun ada. Wa aydan law wajaba alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat lakana majburan maqhuran ma'annahu al-fa'ilul mukhtar. Andai wajib atas Allah Ta'ala oleh memperbuat sesuatu dari yang mungkin, niscaya ada oleh Allah, yaitu tergagahi dan terpaksa. Padahal bahwa Allah itu zat yang memperbuat, al-mukhtaru, lagi berkehendak. Qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu itu mencipta apa yang Ia kehendaki dan Ia pilihnya. Tidak ada bagi mereka itu pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih melanjutkan pembahasan sifat jaiznya Allah, memasuki dalil Allah memiliki sifat jaiz. Saudara sekalian yang mulia, yang jaiz pada Allah itu banyak sekali. Jadi afradul jaiz kasirah. Jadi satuan-satuan perkara yang jaiz itu banyak. Jumlahnya tidak terhingga, banyak. Tapi bisa dirumusin, ketemu pada satu benang merah, sifat jaiz itu satu, meski unsurnya banyak.
Apa itu? Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu boleh saja memperbuat yang mungkin, boleh saja tidak memperbuat. Itu namanya rumusan dari afrad yang begitu banyak dari perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin ini, saudara, banyak sekali. Tapi contoh-contoh besar adalah 4 yang kita bisa ambil contoh perkara jaiz yang besar-besar, yang bakal menjadi perdebatan di kalangan teologi, teolog muslim dari sekte-sekte yang ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana contoh yang jaiz? 1, Allah boleh saja memasukkan orang ke surga, boleh saja Allah memasukkan orang yang tukang maksiat ke surga. Boleh. Boleh saja. Akal bilang. Boleh saja bagi Allah memasukkan tukang maksiat ke dalam surga. Boleh enggak? Kenapa boleh? Kenapa boleh? Dia jaiz. Enggak ada yang wajib sama Allah. Boleh saja. Boleh saja. Wong segalanya punya dia, mau apa aja suka-suka dia. Boleh nggak? Boleh, wong punyanya. Boleh. Menurut akal. Ntar kita ngomongin syariat, karena kita ngaji tauhid, bukan ngaji syariat. Kedua, boleh saja orang yang tukang ibadah dimasukin ke neraka. Boleh. Ngajinya rajin, masuk neraka. Boleh. Boleh enggak? Kenapa boleh? Iya, punya dia. Fahuwal malik. Wal malik yatasarrafu fi mulkihi ma yasha. Dia raja, dia yang punya raja berdaya guna pada kerajaannya apa yang dia mau, suka-suka dia. Jaiz. Boleh saja. Jadi ini tukang ngaji nih, saya mau tanya, pasti masuk surga enggak ini? Tuh, enggak ya. Kenapa enggak? Iya, jaiz. Enggak wajib ya, kagak. Enggak wajib. Terserah dia. Kalau begitu enggak ngaji aja. Iya, enggak apa-apa juga. Tapi bisa masuk neraka, ya bisa. Sebagaimana yang ngaji ini bisa masuk neraka, bisa juga masuk surga. Tuh kita tuh harus dua tuh, nggak boleh hilang kalau ngomongin jaiz. Nggak boleh hilang. Orang berobat tuh bisa sembuh, itu harus ada di otak kita. Jangan mau dicuci. Kata dokter, waduh, ini penyakitmu ini nggak bisa disembuhin. Kita langsung down. Tuding, lo belum ngaji tauhid. Emang lo Tuhan?
Lu belum ngerti ilmu buat ngobatinnya, bilang aja begitu. Jangan bilang kagak ada. Payah lo begitu. Ada Allah, kita langsung down. Begitu, langsung down. Begitu. Kalau langsung down, kalah 0-4. Oh, malam ini tambah lagi. Ya Allah, pantas jarang yang ngaji dikit ini. Yang ngaji ini dikit. Begitu, kayaknya pengurusnya lagi pada nonton ini. Kalau tahu pengurusnya pada gak ada nih, mendingan saya pulang juga ini. Jangan ulas di sini Ustaz Darmawan, ntar di rumah. Ini ngaji saya dengerin dulu ini. Ntar biarin dah. Begitu. Tuh begitu. Satu, Allah tuh boleh saja yang tukang ibadah masukin sebab tidak wajib bagi Allah. Itu barang jaiz. Dua, boleh saja tukang maksiat dimasukin boleh. Sebab suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Begitu. Orang sudah masuk penjara, boleh nggak jadi komisaris? Iya, suka-suka dia. Kan dia pimpinan. Hah? Iya, bol. Jadi komisaris kayak kereta api. Ya itu. Bagaimana kabarnya Ustaz Darmawan? Alhamdulillah sehat. Masuk penjara. Suka-suka di. Iya. Sehat ini kan masuk penjara ya. Kata sehat masuk penjara. Yang namanya raja berbuat suka di, karena dia punya di lillahi ma fis samawati, semuanya punya Allah, suka-suka begitu. 2, 3 contoh-contoh dulu sebelum ngomongin dalil nih biar masuk. Boleh saja Allah mengutus Rasul. Boleh. Enggak mengutus, boleh aja. Allah kagak wajib ngutus Rasul. Enggak wajib menurut akal. Sebab kalau wajib berarti Allah tertekan. Kagak ada yang bisa menekan Tuhan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkau bisa menekan, enggak bisa ditekan. Engkau menghukumi, enggak bisa dihukumi. Boleh ngutus Rasul, itu sebagai anugerah dari Allah. Enggak wajib, enggak. Ngasih mata sama kita manusia nih 2, wajib enggak? Enggak. Suka-suka Allah. Kalau wajib, mesti gak ada yang maksiat dengan matanya. Waktu maghrib mesti ngaji nonton bola. Kalau wajib mau kagak bakal, kan wajib. Kalau wajib taat Allah ngasih wajib, nggak ada yang maksiat. Tapi banyak orang punya mata digunakan ada nggak? Banyak nggak? Banyak. Ada juga yang kagak kasih mata sama Allah, buta dari lahir, tapi soleh, alim, bahkan jadi wali. Ada nggak? Tuh, nggak wajib dan nggak mustahil. Itu semuanya jaiz, boleh saja.
Boleh saja Allah ngasih untung bagi orang dagang, boleh tidak. Boleh aja ngasih sembuh sama orang berobat, boleh tidak. Boleh saja Allah ngasih keturunan bagi orang menikah, boleh juga tidak. Benar nggak? Kalau kita paham, tenang hidup kita. Tenang. Begitu. Tenang. Begitu. Tenang. Mana bukti bahwa perkara-perkara segalanya adalah jaiz? Mana buktinya bahwa itu adalah jaiz? Al-musyahadatu bil uyun. Buktinya bisa disaksikan oleh mata kepala. Bisa. Di mana kita banyak temukan doktor ekonomi, SE, MM, MBA, doktor ekonomi, dagangnya rugi, ada nggak? Banyak nggak? Nah, begitu. Ada nih mahasiswa, mobilnya bagus-bagus, ada Alphard, ada ini. Ya Allah, dosennya mobilnya nggak bagus, ada nggak? Banyak. Oh banyak, banyak kan? Begitu. Hah? Oh naik angkot katanya tuh. Tuh dosen udah jawab tuh. Itu begitu. Itu begitu. Begitu. Guru SD, ya Allah gurunya. Naik Gojek, muridnya ya Allah Alphard. Begitu. Mercy, muridnya. Ada nggak? Oh naik motor. Oh gurunya. Muridnya naik Mercy, ada nggak? Oh banyak. Ya Allah banyak. Tuh begitu. Banyak. Enggak wajib ya. Kaya miskin urusan ya Allah. Urusan Allah. Mana guru ekonomi lagi? Coba. Gitu. Bingung juga. Begitu. Boleh saja. Jadi kita temukan dengan mata ada guru ekonomi dagang rugi, ada. Ada juga orang SD enggak lulus, dagang untung, banyak nggak? Iya, itu bisa dilihat sama mata. Begitu. Kita lihat ada orang berobat nggak ke dokter, dia cegukan, cuman pakai tikar butut doang di pojokan, dibakar dikit, tempelin di jidat, sembuh. Ada ngalamin, udah tua. Itu ngalamin orang dulu. Iya berarti orang dulu udah tua, berarti orang dulu ya ditaruh di jidat, di jidat. Begitu orang ditaruh di jidat, sembuh juga. Awalnya enggak ada hubungannya. Ada keyakinan dia Allah tolongin. Ada. Sembuh. Orang dagang nasi uduk di pojokan laris. Begitu. Kata yang di depan, jangan gue didukung ini. Sama dia yang di belakang, gue kurang laku. Gue ke belakang juga dah. Dia belakang, yang dagang belakang di depan, lari di depan. Ini jangan-jangan orang ke belakang main ke depan aja. Ente kurang bergantung sama Allah, mikirin orang mulu, capek. Hidup nggak usah. Yang bahkan ngegelin kat. Hidup tuh begitu. Biar kita nggak stres. Jiwa kita terhubung sama Allah. Begitu. Kalau Nabi mikirin Abu Jahal, atau Abu Jahal ya. Gua tolongin jatuh ke sumur. Ini. Pikirin, ya kagak tinggi-tinggi, masih mikirin Abu Jahal, biarin aja itu ngelakuin Abu Jahal. Yang penting saya harus berkarya, harus menyebarkan Islam rahmatan. Begitu hidup. Jadi hidup tuh hidup. Kalau dalam dunia terapis namanya luka batin, belum beres jiwanya sama Allah, begitu. Ini yang harus rapi.
biasa aja dulu. Jadi buktinya sering kita lihat ada orang nikah bertahun-tahun gak punya anak, ada. Malah ada orang pengen gak punya anak, yang orang sukain pelacuran, hamil juga. Emang bukan mau kita. Ada yang menetapkan kalau barang mungkin itu wajib, orang dagang wajib untung, mesti enggak ditemukan di jagat raya orang dagang yang rugi, yang bangkrut kagak ada, tapi faktanya banyak. Andai untung mustahil bagi orang dagang, niscaya enggak ditemukan orang dagang yang untung, yang makin maju juga kagak ada, tapi faktanya yang untung banyak, yang makin maju. Itu menunjukkan jaiz. Maka tidak ada yang terbaik. Allah wajib nggak berbuat yang terbaik? Kagak wajib. Maka kaidah wajib nih saudara, kaidah jaiz nih yang menarik dulu nih. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari debatan sama gurunya, namanya Al-Jubba'i. Debatan sama gurunya. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sama gurunya nanya nih terkait sifat jaiz. Ada 3 orang bersaudara, tiga-tiganya, kakak sulung, tengah sama bungsu tuh bontot, terakhir. Yang sulung nih ibadahnya rajin, luar biasa, rajin luar biasa. Yang tengah rajin maksiat, mabok mulu kerjanya, judi mabok itu kerjaannya. Yang nomor 2, ketiga yang bontot mati masih bayi, si kecil umur 3 tahun mati. Kata Imam Al-Asy'ari nanya sama Al-Jubba'i, ini nih 3-tiganya nih nanti di akhirat kemana tempatnya? 3-tiganya nih kemana tempatnya? Sama Allah mau ditaruh di mana? Karena kata Al-Jubba'i, wajib Allah berbuat yang terbaik, padahal itu tidak wajib. Maka kata Al-Jubba'i menjawab, yang sulung karena taat, ibadahnya rajin, maka Allah tempatkan di surga sebab rajin ibadah. Orang yang rajin ibadah wajib masuk surga, kata Al-Jubba'i. Yang nomor 2 karena rajin maksiat wajib masuk neraka, mustahil masuk, wajib masuk neraka sebab maksiat. Lah yang kecil surga, kata Al-Jubba'i. Yang kecil nih si bontot surga, tapi surganya kagak sama yang sulung. Karena yang sulung mah ada ibadah, yang bontot ini yang mati umur 3 tahun belum, jadi surganya rendahan. Kata Imam Al-Asy'ari nanya, bagaimana kalau yang si bontot ini protes sama Allah di akhirat?
Ya Rabb, ngapa surga saya ini rendahan? Enggak sama dengan abang saya yang tua. Apa jawab Allah? Maka kata Al-Jubai, masalahnya kamu kagak ibadah. Yang sulung ibadah. Maka beda. Maka kata si bocah yang bontot protes lagi, ya Rabb, panjangin umur saya, biar saya ibadah, surga saya lebih tinggi dari abang saya yang tua, minimal sama. Panjangin umur saya. Kira-kira Allah mau jawab apa? Kata Al-Jubai, begini Tom, kalau lu gede, tumbuh gede, bakalan lu maksiat kayak abang lu yang kedua, nanti masuk neraka. Maka daripada masuk neraka, yang terbaik dimatiin masih kecil. Itu jawab Allah, kata Al-Jubai. Terakhir, begitu kata Al-Asy'ari. Ini yang nomor 2 protes sama Allah. Ya Rabb, kenapa saya tidak dimatiin dari sejak kecil? Biar saya bisa masuk lebih rendah daripada ade bontot saya, nggak apa-apa. Kalau bisa sih sama. Kenapa saya nggak dimatiin dari kecil? Kira-kira jawab Allah bagaimana? Dia bingung. Yang terbaik, kagak ada kalimat yang terbaik. Nggak ketemu yang terbaik. Dari situ dia, Anda pemahamannya keluar dari pemahaman Rasulullah. Salah Anda. Inilah Imam Al-Asy'ari, berkibar kemana-mana tuh. Salah Anda. Jaiz masuk surga. Enggak wajib bagi Allah masukin orang ke surga. Enggak wajib masukin orang ke neraka. Enggak mustahil masuk surga. Enggak mustahil. Terserah Allah. Terserah Allah. Bayi sakit masih kecil, dosa juga kagak ada. Mana di swab kena lagi. Kudu divaksin, masih kecil ya vaksin ya. Masih SD. Gitu tuh. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu ngapa? Mau ngapa tuh? Kan nggak ada yang wajib sama Allah. Nggak ada yang wajib. Semuanya jaiz. Kata Allah dalam Al-Quran, yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Khusus rahmat Allah terhadap siapa yang Allah kehendaki masuk surga, terserah Allah. Khusus surganya Allah bagi siapa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Kenapa Yahudi menyimpang? Karena kesalahan. Dipikir Nabi itu kudu wajib dari Bani Israel. Ada Nabi dari Arab. Enggak terima. Namanya maka dengkini penyakit warisan Yahudi. Itu begitu. Enggak terima. Padahal yahtassu bi rahmatihi man yasha. Terserah Allah angkat Rasul dari Arab ke non Arab ke, kan yang ngutus Allah. Maka kita pegang prinsipnya, ikuti. Kan sama. Yang ngutus Allah. Kalau yang ngutus Allah ya ikuti. Enggak mau karena bukan dari Israel, Bani Israel. Ini namanya enggak benar dengki, memprotes Allah.
salah dia. Maka kita nih ngaji jaiz saudara, waktu kita kondisi normal, seneng nggak? Seneng nggak? Pertanyaannya, siapa yang membuat normal? Allah. Kita senang. Sekarang ada pandemi, siapa yang membuat? Kudu dituntut senang, jangan dibawa susah. Dibawa ditangis susah, dikasih makan kagak. Mana bansos sarden hilang lagi. Mau ngapain? Jadi kita nggak usah pusing hidup, dibikin nikmat aja. Gimana bang dagang? Normal lah orang dagang mau dua. Kalau nggak untung, rugi. Tapi saya mau tutup aja, pasti rugi. Bang tutup, gimana mau untung? Begitu. Orang sekolah tuh bisa lulus, bisa tidak. Bener nggak? Ya udah gua nggak sekolah dah. Pasti, iya nggak lulus. Kenapa? Nggak usaha. Begitu. Orang ibadah tuh pasti masuk surga enggak? Enggak. Kalau begitu mendingan saya enggak ibadah. Iya, parah lagi. Itu namanya salah kita bersikap begitu, saudara. Jadi semuanya perbuatan Allah. Yes, semuanya perbuatan Allah. Fi'lu kulli mumkin. Mengerjakan apa saja sebab Allah punya sifat iradah, bebas Allah. Jadi yang kita punya yang mana? Yang kita punya kasab. Semua perbuatan Allah punya. Ngaji, kita jalan pakai kaki dari Allah, kesehatan dari Allah, ruh dari Allah. Mana yang kita punya? Maka manusia ini saudara dikasih nau'ul iradat. Ada satu bagian iradat. Ini nih, iradat lokal ini yang menentukan dalam syariat ada ganjaran, yang menentukan dalam syariat ada dosa. Ada bagian iradat, ada bagian kita majbur mutlak. Yang mutlak fi'lullah tidak ada ganjaran, tidak ada dosa. Ingetin tuh. Yang mutlak perbuatan Allah kagak ada ganjaran, karena semuanya perbuatan Allah. Enggak ada kasab dari kita. Contoh, hidung kita pesek, perbuatan kita bukan? Orang hidungnya pesek dosa apa kagak? Dapat ganjaran enggak? Yang hidungnya mancung dapat ganjaran enggak? Kenapa enggak? Perbuatan Allah. Enggak ada hubungan. Cuman berbicara bagaimana kita mensikapinya, di sana ada ganjaran. Hidung kita mancung, sikapi syukur, dapat gara-gara kasab, usaha syukur. Hidung kita pesek, sabar, pesek lu sabar, sabarnya ini ada ganjaran. Kaya dapat ganjaran nggak? Kenapa? Iya, perbuatan Allah. Miskin ada ganjaran nggak? Nggak ada. Kaya ada dosa nggak? Miskin nggak ada dosa nggak? Hah? Miskin ada dosa nggak? Kenapa nggak ada? Perbuatan Allah. Kaya dan miskin nggak ada ganjaran. Kita kaya sekaya apapun nggak ada ganjaran. Kita miskin semiskin apapun nggak ada dosa. Terus di mananya? Pensikapan. Kaya bersyukur, ada. Miskin bersabar, ada ganjaran. Dua-duanya berhak masuk surga. Surga bukan buat orang kaya doang. Jangan takut. Dan surga bukan buat orang miskin doang. Orang yang mensikapi sesuai alur syariat,
Itu begitu. Ini kita lagi ngomongin hakikat tauhid. Itu begitu. Jadi biasa. Mau kulit putih, kulit hitam, sama aja. Bule ngapain ke Bali? Saya mau tanya, bule datang ke Bali pengen apa? Pengen apa? Pengen hitam. Pengen. Kalau dia pulang ke kampungnya hitam, dia kata, yes, gua berhasil. Boleh. Lah kita yang hitam pakai macam-macam, merkuri, pakai tetek, pakai bengek, biar apa? Dia aja pengen apa? Dasar. Masih. Orang kulit yang paling didemen ini tuh kulit Indo, enggak gampang diserang penyakit. Boleh tanya sama dokter. Begitu. Kulit paling bagus. Gitu. Namanya sawo matang. Itu begitu. Kuat. Orang yang udah keliling dunia tuh kayak begitu. Jadi pada prinsipnya mensyukuri nikmat Allah itu yang paling penting. Udah. Itu boleh dikasih putih, dia pengen hitam. Kita yang hitam pengen putih. Enggak jelas. Kayak begini. Boleh pengen hitam. Kalau kagak hitam disedih. Berarti nggak berhasil, nggak ada tandanya. Nggak ada tandanya. Begitu. Ala kulli hal, segala yang ada itu jaiz. Kalau paham ini nih saudara, kita jangan terjebak sama tulisan. Apa aja. Kita harus tenang sehingga bisa optimis dalam hidup. Waduh, ada penyakit lagi nih baru, Omikron. Entar lagi bisa menjadi, ya habis ente. Kalau mikirin penyakit habis. Karena mikirin yang belum pasti. Itu bukan tugas kita. Seperti, mohon maaf, contoh, ada bujangan. Yang ngaji ada bujangan nggak? Oh nggak ada. Baik, andai ada. Begini, dia bilang, kalau gue nikah nih ya, kalau gue nikah sewa gedung, kalau temen nih yang jaga gedung paling enggak 3 juta, temen tuh harga temen 3 juta, habis itu kudu dikontrakin. Kalau di Karangtengah karyawan 3 paling enggak 1 juta, 1 juta tiap bulan buat kontrakan. Di situ hamil. Kalau dia mau ke dukun, kalau punya rumah sakit bahaya. Kalau dia lahiran mau normal sama dukun beranak, kalau sesat, kalau udah lahir, kalau mau susu yang semacam SGM, kalau Nutrilon Bebela, kalau nanti sekolah TK, kalau TK-nya Bonafit mahir mahal. Yang model begini ini kira-kira mau nikah nggak? Kenapa nggak nikah-nikah? Nah, itulah orang yang tidak paham ujian dunia. Jadi kita orang nih, maksud saya ngajarin begini-begini nih bukan apa-apa supaya kita kuat gantungannya sama Allah. Jadi saudara, surga dan neraka pada akhirnya bagi tukang ibadah yang mengerti sifat jaiz bukan tujuan. Tujuannya Allah. Di neraka gak apa-apa, asal ada ridho Allah. Asal
ada ridho Allah. Contoh malaikat Malik, tugasnya di mana? Bisa tidur maknyus di neraka, enak, gerah kagak, pusing kagak, tenang. Kenapa? Ada ridho Allah, biar di neraka. Bandingannya, teman saya Ida kerja di sipir Kemenhan, Kementerian Pertahanan, penjara, itu bisa ngorok di penjara, enak. Mau dipindah nggak mau, ada yang besuk dia dapat makanan, bisa tidur. Kenapa? Ada ridho pemerintah. Pengen pindah kagak, enak dari situ. Begitu. Jadi yang paling pokok tuh ridho Allah. Makanya dalam Ratibul Haddad, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho ini. Maka kita ibadah nih nyari-nyari ridho Allah. Baca sholawat biar dekat sama Allah. Biar dekat sama Allah. Biar dekat sama Allah. Kenapa enggak dibilangin biar baca sholawat biar dekat sama Allah? Kalau bilangin itu enggak kejangkau. Bocah ngomongin ke sono-sono kejauhan. Bocah ngomongin duitnya banyak, usahanya laris. Bocah mau kelasnya diiming, namanya kelas belum dewasa. Ntar kalau udah dewasa itu baca sholawat biar dekat sama, biar Allah demen. Kalau Allah udah demen, jangan tekan minta, kagak minta dikasih. Kenapa? Demen. Kalau Allah gedek minta kagak dikasih, ya udah kalau gitu nggak minta, lebih parah. Maka nyari didemenin Allah. Ibadah itu didemenin Allah. Jadi hidup ini nyari apa? Bagi orang yang paham sifat jaiz, hidup ini nyari cinta. Cinta Allah. Mencintai waliullah karena biar dicintai oleh Allah. Mencintai Rasulullah biar dicintai oleh Allah. Mencintai majelis ilmu biar dicintai oleh Allah. Kalau Allah udah demen, nggak usah pakai minta. Kagak minta ditawarin. Kayak cewek, kita demen nama cewek, ditawarin. Mau pegang ATM-nya, nih gue kasih nih. Begitu. Kalau demen, begitu. Dilihat girang juga, kartu vaksin. Dikata ATM karena kagak ngerti. Begitu. Ya Allah. Hidup. Jadi saudara, andai Allah pasti menguntungkan orang dagang, berarti Allah di bawah tekanan. Doa, permintaan, bukan sebuah paksaan. Terserah Allah mau dikasih, mau tidak. Ngapain kita doa? Allah demen sama orang doa. Itu dulu. Makin lama doa, makin cakep, demen. Maka kita doa karena biar didemen Allah. Kalau udah demen, Allah udah janji di Al-Quran secara syariat, udhuni astajib lakum. Jadi jangan apaan, gue udah doa kagak manjur juga. Itu namanya belum ngerti, tahu. Iya kan tugas kita minta, itu tugas Allah. Jangan ngatur-ngatur Allah. Atur diri sendiri biar nurut sama Allah. Sebab ada bagian-bagian yang kita harus pahami betul. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu Allah mencipta apa yang dia mau. Nyipta untung,
nyipta rugi, nyipta sehat, nyipta sakit, nyipta ada wabah, nyipta ngilangin wabah, nyipta beranak, nyipta mandul, nyipta surga, nyipta neraka, dan dia memilih. Makana lahumul khiyarah, bagi kita makhluk tidak punya pilihan kecuali kita harus milih apa yang dimauin Allah. Maka ada kudrat lokal di kita, dorongan dari Allah. Tandanya kita dijorokin dari lantai 2, mau nggak? Nggak mau. Itu tuh ada ganjaran dosa di situ. Kita bukan kapas yang hanya begitu saja tak punya keinginan, dan kita ada musayyar, ada mukhayyar. Ada bagian yang kita tidak punya keinginan, lahir kita enggak. Lahirnya ngapa? Enggak rahim, dari rahim butin kayak Tommy, mau masuk penjara kayak Tommy. Jadi bukan itu. Jadi bukan bagian itu. Singkatnya, bagi Allah semuanya jaiz. Cuma nih jaiz menurut akal. Jadi kita harus pahami, masuk surga bagi orang yang maksiat menurut syariat tidak. Masuk surga bagi yang ibadah menurut akal, nanti wajib menurut syariat. Itu beda. Jadi ada jaiz akli, wajib syar'i. Begitu. Sebab innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Yang berbuat baik janjiin yang berbuat jahat janjiin neraka. Enggak ingkar janji. Itu syariat. Tapi kita ngomongin hakikat. Maka untung asal kita sungguh-sungguh, kesungguhan itu dinilai oleh Allah. Berobat itu dinilai oleh Allah. Tidur ama bini itu dinilai. Boro tidur ngusap. Kata Nabi, siapa suami ngusapin bini, maka ditulis ganjaran 10, diampuni dosa 10, diangkat derajat 10. Tuh sekali usap. Hah? Iya, ngusap bini ganjarannya begitu. Yuk, iya, maka bini jangan gak diusap, biar kata udah nenek usap juga. Begitu, dibelai juga. Iya, maka ada kawan kita, ada kawan kita, waktu harimnya mati, maka dia kan nggak ada ganjaran, nggak ngusap-ngusap, nikah, maka biar dia bisa ada nggak? Oh ada. Oh ngaji orang. Itu namanya paham syariat. Alamat rezekinya banyak. Begitu, paham syariat. Tuh baru ngusap tuh. Baru ngusap. Iya, belum nyium, Nyium ntar ada ganjaran enggak? Ada lain lagi. Ini demen banget tuh saudara Mawan ini ngaji ini ya. Tuh begitu. Gede ganjaran, gede dosa. Tapi ngamalin agama tuh nggak gampang. Ngamalin agama ini perlu perjuangan. Dalam perjuangan itu terkandung kesabaran. Ada seorang suami mau ngamalin ajaran agama, diusap bininya, langsung pasti lu ada maunya.
Ini nggak bener nih. Sejak bujak nikah kagak pernah begini-begini. Ini aja begini, begitu. Salah lagi. Iya, ngamalin agama. Emang perlu sabar. Ngamal agama begitu. Itu begitu. Ala kulli hal, mana buktinya sifat jaiz kita temuin di dunia ini silih berganti. Silih, ada senang, ada susah, ada bahagia, ya ada tangis, ada tawa. Maka hidup harus optimis. Kita punya hati terhubung sama Allah. Tugas kita bukan mencela ombak. Emang dari dulu lautan mah udah ada ombaknya. Ampe hari ini ada, ampe kita mati ada. Emang karakternya lautan ada. Tugas kita ngendaliin perahu kita, bagaimana ngadepin ombak besar, bagaimana ngadepin ombak kecil, supaya perahu kita dari Tanjung Priuk nyampe ke Tanjung Karang. Itu tugas kita. Begitu dunia, cobaan ada, penyakit dari dulu ada, cuman beda-beda model, tapi realnya penyakit. Sebelum kita lahir yang mati juga, sampai hari ini juga, sampai vaksin semuanya juga banyak aja mati normal. Itu begitu. Tugas kita ngendaliin hati kita, bagaimana ngadepin cobaan yang gede, bagaimana ngadepin cobaan yang kecil. Tugas yang penting bagaimana kita sampai ke dermaga tujuan ridho Allah. Itu adalah yang paling penting di dalam kita punya hidup. Lihat peselancar, ombak gede nangis apa girang? Paham hakikat ombak. Maka bagi mereka yang paham hakikat dunia, dunia itu biasa. Ada senang, ada susah. Kadang punya duit, kadang kagak. Jangan dikata nih usaha duitnya banyak, belum tentu. Belum ngobrol. Nih orang nih gemuk, sehat nih, belum tentu. Busuk lapar. Biri-biri. Nih orang nih kurus nih, cacing mulu nih, belum tentu. Begitu. Jadi bukan itu yang dilihat. Nih naik Mercy, bahagia nih, belum tentu. Naik angkot, sengsara nih, belum tentu. Maka kita tidak boleh salah pandang dalam hidup. Semua orang diberi kebahagiaan oleh Allah. Orang kaya dikasih bahagia, yang tidak dikasih yang orang miskin. Orang miskin dikasih bahagia, yang nggak pernah dikasih sama orang kaya. Yang kaya, ya Allah tidur, udah pakai AC, masih belum bisa tidur juga. Yang kaya, duitnya banyak. Alhamdulillah kita orang miskin di ubin nggak pakai AC, ngorok ngiler. Ada nggak yang kayak begitu? Ya Allah. Begitu. Orang kaya rumah milik sendiri gede banget, nggak bisa tidur. Kita dikontrakan, ngorok, sampai hujan bocor kagak bangun juga, dibangunin bini. Saking apanya? Pulesnya. Ada nggak yang kayak begitu? Jadi bahagia tuh banyak dan bisa ditemukan di berbagai hal. Yang penting kalau mau jujur, bahagia tuh bukan di duit, bahagia tuh bukan di jabatan, tapi bahagia adanya di hati yang mengerti hakikat hidup. Bahagia beneran hakikat hidup, jangan sesat. Begitu. Pribadi saya pelan-pelan dibimbing oleh Hadratus Syekh Mualim Syafi'i Adami. Bagaimana cara mami hidup? Yang tadinya santri tuh, ya Allah, bingung hidup bagaimana nih santri nih ya, yang enak kerja kantoran. Kata kita begitu. Habis kita sama guru. Kata orang Betawi dirujak, terangin dalil-dalil hidup sama guru, bulu ketek dijepit-jepit hidup. Santri bingung sama hidup, bulu ketek hidup. Kata kita, ini kan nyinggung saya ini. Kata kita,
Masa kita santri kalah sama bulu ketek? Kan begitu. Itu kalam-kalamnya guru. Pelan-pelan memahami hidup. Biasa dalam hidup. Normal. Normal. Orang hidup tuh normal. Orang hidup. Oleh karena itu, orang tuh nggak ada yang demen semua, nggak ada yang benci semua. Ketika seorang ulama ditanya, kenapa si anu tuh jahat banget sama kamu nggak balas. Waduh, mohon maaf, saya belum keburu ngebalesin yang baik-baik aja, belum keburu saya. Ntar setelah saya selesai ngebales yang baik-baik dulu, baru. Sampai kapan? Ya wallah. Begitulah. Rasulullah SAW tak pandang tuh yang namanya Abu Jahal. Dia pandang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan banyak sahabat-sahabat yang luar biasa. Itulah yang dipandang. Supaya apa hidup? Supaya kita jangan ngalamin stres. Segalanya bagaimana cara ngadepin hidup. Di kantor bos ngomel-ngomel, lihat dong bini anak, kan demen sama kita. Pandang dia, biar kita hidup nggak sempit-sempit amat. Dalam jalan hidup, sampai detik ini masih hidup, masih sehat, masih makan, bener nggak? Begitu 3 kali, belum termasuk bakso, mie ayam, begitu, bakso Bang Nudin belum, batagor, tahu bulat, digoreng dadakan, 500 rupiah, anget, begitu, belum. Mau ngapain lagi hidup kita? Enggak stres-stres amat. Mau ngapain? Semua ada. Hiburan ada. Di mana juga enak. Orang-orang kaya tahun baruan kudu di hotel segala macam. Ya Allah, kita mending kontrakan aja ngorok. Benar enggak? Sama. Jadi hidup ini adalah bahagia. Bahagia. Jangan biarkan kita enggak bahagia. Jangan mati sebelum kita mati. Ya, biarkan mati urusan Allah. Jangan mati langkah. Jangan. Jalanin sesuai koridor yang ada. Hidup adalah tergantung kita mensikapinya. Menurut kita hidup ini anugerah bukan? Menurut yang ngaji ini, hidup ini anugerah bukan? Syukuri terus apapun yang terjadi. Kalau Anda memandang anugerah. Dunia ini negeri ujian, sabari terus sampai Anda keluar dari dunia ini. Tergantung kita mensikapi dunia ini apa. Kalau kita anggap ini adalah hidup, adalah anugerah, syukuri terus. Napas, kesehatan, kekayaan. Kesehatan itu kekayaan bukan? Hah? Menurut saudara kesehatan itu kekayaan atau kesengsaraan? Kenapa kemudian kita stres dengan tidak punya duit? Upayakan dengan kesehatan kita bisa mendatangkan yang tadinya ada kemudian hilang gara-gara pandemi. Bisa dan kesehatan. Balikin itu semua. Maka muslim yang mengerti sifat jaiz, kesimpulannya hidup di bawah garis keoptimisan dan selalu hidup husnudzan, tidak mau apatis, apalagi dia pesimis. Segalanya bisa diraih. Yang orang punya suatu saat kita punya, karena kita punya Allah dan semuanya jaiz. Jangan kita anggap dah gua memang dasar turunan orang miskin dah, terinya babe juga udah miskin. Ya ini namanya pesimis. Begitu. Ini kita manusia, jangan pesimis. Ada Allah, bisa saja. Begitu. Jadi biar kita nggak stres, biar kita mau dagang di mana aja laku, jangan takut. Ustaz Darmawan dagang apa? Soto. Berarti dagang nasi. Pakai di otak kita, selama manusia ada dubur, dagangan gue laku. Taruh di otak. Selama manusia punya dubur, dagangan gue laku. Itu begitu. Taruh di sini. Kecuali orang nggak ada dubur, udah nggak makan-makan berarti laku. Jangan takut.
hanya kita bagaimana cara mengolahnya. Fokus atau tidak kita. Inilah tugas kita. Rapli dagang apa? Kacamata. Selama orang punya mata, laku dagangan saya. Kecuali orang nggak ada yang punya mata, mau ditaruh di mana? Kaca kaki, kan nggak ada. Jangan takut. Terias makin maju, makin sukses. Jangan takut. Hidup begitu. Nggak usah nanti bagaimana? Nggak usah. Begitu. Nggak usah. Begitu. Jangan takut. Inilah kita dagang. Inilah kita hidup. Jaiz bagi Allah bisa saja membuat si miskin jadi kaya. Jaiz juga bagi Allah si kaya bisa jadi miskin. Jadi jangan takut. Besok lusa yang mantap kita. Jadi muslim jangan pesimis. Hidup cuman sekali. Jangan disia-siakan untuk berkarya mencari ridhonya Allah, mahabbah Rasulullah. Biar kita dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan ini sekelumit ngaji jaiz ada bisa kita pahami. Tidak lebih. Ngaji tauhid itu menenangkan jiwa dan merubah pola pikir kita. Jangan lari dari sifat 20, karena ini ilmu hidup. Benar-benar biar hidup, tetap hidup. Itulah ini. Jadi apapun profesi kita, ingat kudu ngaji tauhid. Minuman kita tetap teh botol sosro. Bukan ngaji tahu sifat. Ini penting biar tenang hidup kita. Jangan enggak berkah hidup kita, asal jangan jauh dengan Allah. Di sana ada ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul, jiwa tenang itu Allah. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Si rambut gondrong kalau pengen rapi, jangan jauh tukang cukur. Yang banyak problem kalau pengen rapi, jangan jauh-jauh dengan Allah. Moga semua kita diberi ketetapan iman Islam, manhaj kita terus ahlus sunnah wal jamaah sampai wafat kita. Allah kumpulkan bersama ahlus sunnah wal jamaah di surganya Allah yang penuh keindahan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala khairil Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.